Lagi santai. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh iya, boleh saja. Terima kasih ya. Di sini saya punya sebuah kasus nih yang ingin saya diskusikan bersama Pak Atin. Barangkali Pak Atin mempunyai solusi atau pemecahan masalahnya. Saya mohon bantuan dari Pak Atin, boleh atau tidak? Ya siap. Nanti kalau saya bisa, saya akan jawab semampu saya. Kalau tidak nanti ditugaskan di rumah. Ya, di sini saya bacakan dulu ya ininya kasusnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba untuk mencuri pandangan keluar, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Nah, dari kasus ini, menurut Pak Atin nih ya, dari kasus ini kira-kira keputusan apa nih yang akan diambil oleh Pak Atin ya? Kalau misalnya memposisikan diri Pak Atin itu sebagai Ibu Tati, kebetulan ini Pak Atin guru kelas 5 juga ya? Kebetulan sesuai ya? Iya, sesuai gitu. Bagaimana nih menurut Pak Atin kira-kira keputusannya? Baik, untuk kasus yang tadi Ibu utarakan, yang tadi dibacakan tadi, memang itu suatu hal yang sudah biasa di lingkungan sekolah. Kebetulan saya juga sama wali kelas 5, di mana banyak sekali permasalahan yang terjadi khususnya di kelas saya. Melihat tadi mendengar kasus yang dibacakan oleh Ibu tadi tentang Ibu Tati, kalau dilihat dari dua segi, memang segi positifnya banyak. Dari Ibu Tati tadi dia seorang yang disiplin, kemudian pekerja keras, dan tadi buktinya anak-anak dalam ulangannya mencapai hasil yang sangat baik. Tapi di sisi lain juga tadi dari pembicaraan yang dibacakan itu tadi ada sisi negatif dari Ibu Tati, yaitu salah satunya cenderung galak. Cenderung galak itu mungkin suatu hal yang lumrah lah bagi seorang pendidik, mungkin sudah capek dan sebagainya. Dan yang kedua, sisi negatif dari Ibu Tati itu ditakuti. Nah, itu mungkin salah satu menurut saya hal yang negatif, karena bukan ditakuti, seorang murid itu harusnya disegani ya. Kemudian yang berikutnya sisi negatifnya ada cuek. Nah, buktinya tadi kan
ada yang nangis, Diabaikan. kasusnya itu yang diabaikan, padahal berlutut di atas batu kemudian panas Iya, terik. yang terik. Nah itu. Kemudian tadi kebetulan ada kelas 5 paralel satu seorang guru lagi ya. Nah kalau saya berada di posisi Ibu Tati dan tadi posisi guru yang satu lagi, mungkin kalau saya sendiri ada terketuk hati lah melihat seorang anak perempuan yang nangis kemudian kepanasan. Mungkin kalau saya akan meng-cut dulu pembelajaran ya, satu itu, kemudian menghampiri si anak tersebut dan diajak ke ruangan, ditanya, didekati apa masalah dari kenapa dia menangis. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya berada ini pertanyaan dari posisi guru yang mana tadi, Bu Tati atau Ini dari kedua posisi. pada posisi Ya. yang pertama tadi Bu Tati mungkin seperti itu. Ya. Jadi saya tidak akan begitu cuek ya, karena seorang guru tidak ke anak didiknya itu tidak hanya mendidik, tapi harus membimbing ya. Kemudian yang kedua, kalau dari segi posisi guru yang kedua, Ya. mungkin akan sama. Ya tadi yang pertama akan menghampiri si siswa tersebut, kemudian diajak ke ruangan, didekati, ditanya kenapa kok bisa nangis seperti itu. Kemudian ya langkah selanjutnya setelah mendekati si anak tersebut, yang kedua setelah Bu Tati selesai mengajar, nah nanti ada konfirmasi ke Bu Tati ya, kenapa kok ibu bisa setega itu membiarkan si anak menangis. Nah itu mungkin jalan keluar solusi dari saya. Karena apa? Karena seorang guru tidak hanya bertugas atau bertanggung jawab pada satu kelas yang dibimbingnya saja. Ya, menurut saya seorang guru itu mendidik seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak hanya satu kelas yang dibimbingnya saja. Jadi kalaupun saya kelas 5, kemudian ada di kelas 3 kasus seperti itu, ada yang nangis, saya akan hampiri, saya akan dekati, bimbing, tanya kenapa alasannya. Jadi tidak cuek lah, bukan siswa saya, nah, itu kan bukan kelas saya. Jadi intinya seorang guru itu mendidik, membimbing tidak hanya satu kelas yang diajar saja, tapi seluruh anak yang ada di sekolah yang saya buat bekerja. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Luar biasa sekali rasa tanggung jawab dari Ya. Pak Atin. Jadi rasa tanggung jawab itu bukan hanya di satu kelas saja, berarti semua itu juga anak didik kita yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua anak didik kita. Ya, yang dapat saya ambil tadi mungkin dari Pak Atin, terima kasih sekali ya tentang keputusan yang akan diambil dari kasus ini gitu ya. Memposisikan diri sebagai Ibu Tati dan memposisikan diri sebagai guru yang satunya lagi sangat luar biasa jawabannya, sangat menarik, sangat menginspirasi saya. Mungkin saya berterima kasih sekali terhadap Pak Atin yang sudah memberikan pendapatnya dan pandangannya. Terima kasih ya Pak Atin. Sama-sama, saya Bu. sudah mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Karena kalau lagi santai nih. Ya, saya permisi ya Pak Atin. Ya, Bu, makasih. Assalamualaikum.